juga kepada masyarakat dapat bersabar dalam menunggu berjalannya pekerjaan ini, dan sekaligus mohon doa agar semuanya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, kemaslahatan umat yang ada di Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Sekarang Pak gini, menurut informasi yang kita ketahui, bahwanya pemerintahan Kota Tanjung Balai dengan pemerintahan Sumatera Utara sudah berkoordinasi untuk membahas dalam hal kecamatan Tanjung Balai ini, Kabupaten Asahan, kecamatan Tanjung Balai khususnya sampai Kota ini akan nantinya menjadi di dalam pemerintahan Kota Tanjung Balai. Menurut Bapak, apakah Bapak dukung? Gimana ya, membangkitkan kinerja Bagan Asahan ini lah, membantu masyarakat Bagan Asahan ini ada kerja yang lebih bagus gitu kan, menambah ekonomi maupun apa apalagi ekonomi sekarang barunya nelayan merosot sekali lah gitu kayaknya. Kami selaku dari buruh SPTI ya berharap sekali lah ini pelabuhan Bagan Asahan ini bisa difungsikan. Manakala bisa difungsikannya, kami bersyukur bisa mengungkap ekonomi buruh pertama, dan kedua masyarakat sekitar bisa menjadi SDM-nya lah, masih bisa mengendalikan ini apa mau dia pedagang. Memang kami harapkan itu sekali lah, mau dia cepat Allah diambil kota media ini, kecamatan Tanjung Balai. Sepertinya wacana perluasan wilayah yang dihembuskan oleh pemerintah Kota Tanjung Balai tidak hanya sekedar wacana. Keseriusan untuk mengelola wacana tersebut hingga menjadi rencana agenda berbagai program pembangunan itu terus saja bergulir. Bahkan wacana perluasan wilayah yang secara geografis berdekatan dengan Kota Tanjung Balai, yakni Kecamatan Tanjung Balai dan Sekepayang itu belakangan ini kerap menjadi buah bibir atau pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Betapa tidak, sebahagian masyarakat dengan penafsiran yang berbeda. Ada yang menafsirkan wacana tersebut bisa terrealisasi, dan ada juga yang menafsirkannya sebagai wacana halusinasi. Terhadap jalannya wacana yang dihembuskan itu nantinya bisa berakibat menjadi bola liar apabila tidak menuai kepastian. Selamat sore, seluruh masyarakat yang ada berada. Saya bersama warga di Pelabuhan Bagan Asahan di Provinsi Sumatera Utara dengan siapa? Pak Yuhari. Kita mari bertanya-tanya dari tentang keberadaan Pelabuhan Bagan Asahan ini. Pak, sepengetahuan Pak, Pelabuhan Bagan Asahan ini semenjak tahun berapa didirikan? Sejak tahun 1993. Semenjak tahun 1993 sampai sekarang, secara fungsi sebenarnya apa ini dulu didirikan atau dibangun untuk melakukan apa? Nonton Pak. Saya ya biasa-biasa seperti mungkin apa begini atau tapi nggak ada tulisan. Itu banyak kemudian ini dengan dana APBD fungsi sampai sekarang berfungsi secara tupoksinya lah. Sekarang Pak gini, menurut informasi yang kita ketahui, bahwanya pemerintahan Kota Tanjung Balai dengan pemerintahan Sumatera Utara sudah berkoordinasi untuk membahas dalam hal kecamatan Tanjung Balai ini, Kabupaten Asahan, kecamatan Tanjung Balai khususnya sampai Kota ini akan nantinya menjadi di dalam pemerintahan Kota Tanjung Balai. Menurut Bapak, apakah Bapak dukung? Gimana ya,
Baganasan ini kan membantu masyarakat Baganasan ini ada kerja yang lebih bagus gitu kan, menambah ekonomi masyarakat. Apalagi ekonomi sekarang barunya nelayan merosot sekali lah gitu kayaknya. Secara sekarang ekonomi ini selama dirinya nih kecamatan ini masuk banyak juga orang yang makanya dari situ berfungsinya ini kan kampanye memulih ekonomi untuk keluarga juga. Bapak begitu Pak, sebagai masyarakat Bapak sekali kalau ini difungsikan lagi. Apabila ini pemerintah Kabupaten Bale betul dengan pemerintahan utara memfungsikan pelabuhan ini sebagai khususnya kapal pelabuhan kapal kecil. PLT Wali Kota Tanjung Balai, Waris Talib, dalam hal itu disebut-sebut sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab dan sebagai tokoh yang memiliki integritas kepiawaiannya untuk melaksanakan wacana tersebut hingga menjadi sebuah agenda program pembangunan akan menjadi sebagai catatan sejarah. Guna menjawab keresahan terhadap wacana yang dihembuskan itu, sang pemimpin yang berlatar belakang dari aparatur sipil negara atau ASN itu belum lama ini telah menyampaikan keinginannya di gedung DPRD Tanjung Balai. Tidak hanya menyerap berbagai keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, langkah strategis keberpihakan yang sifatnya bermuara untuk kemaslahatan umat yang berdomisili di dua wilayah itu pun tak luput dari perhatiannya. Pak, begini, kami kan baru-baru ini terus berkembang dengan rapatnya pembahasan di provinsi Wali Kota Tanjung Balai dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara dalam berencana akan memfungsikan pelabuhan Baganasan di Sumatera Utara. Bapak kan sebagai orang pekerja ataupun sebagai pekerja di sini, bagaimana menurut Kami selaku dari Buruh SPTI ya berharap sekali lah ini pelabuhan Baganasan ini bisa difungsikan. Manakala bisa difungsikannya, kami bersyukur bisa mengungkap ekonomi buruh pertama dan kedua, masyarakat sekitar bisa dengan fungsi SDM-nya lah, masih bisa mengendalikan ini apa modal pedagang. Memang kami harapkan itu sekali lah, mau dia siapa lah ambil kota media itu, kecamatan Bali. Menurut pengetahuan Bapak, semenjak tahun berapa ini didirikan pelabuhan? Ini dari pertama Tepas Hutan lah ya, mungkin tahun 92, kurang lebih gitu lah. Itu kalau secara negara ini kita sebagai masyarakat. Kalau begitu, menurut Bapak sebagai pimpinan pekerja ataupun pekerja yang ada di pelabuhan ini, Bapak kan setuju nggak kalau daerah kecamatan Tanjung Balai ini akan menjadi daerah kota Tanjung Balai? Kalau kami dari masyarakat, kami lah dari pekerja kami yang manapun yang bagusnya terserah mau jadi kota Madia. Kalau sanggup pula kota Madia mengambil alih ini bisa difungsikannya, alhamdulillah. Begitu juga sebaliknya, apabila Kabupaten Asan sanggup ini mengendalikannya, kami bersedia. Yang manapun tak kami pilih, mau Kabupaten Asan, mau kota Madia Tanjung Balai, silakan saja. Kalau seandainya yang jadi di bawah naungan pemerintahan Kabupaten Balai, apa pesan-pesan Bapak seandainya ini sudah difungsikan? Iya, pesan kami sama Pak Wali Kota, ya pembangunan itu ya merata lah sama sekarang. Sebetulnya kalau kami dari administrasi kependudukan kami terlalu sulit mengurus surat-surat, harus ke kisaran, naik beca aja sekarang mau 200.000 PP. Kalau di sini kan kalau ke Tanjung Balai, ya paling maksudnya jalan kaki ada sampai, kan begitu. Kami harus sekali lah. Nah, terakhir Pak, apa pesan-pesan Bapak kepada pemerintahan pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri, seandainya nanti difungsikan, apakah pesan Bapak secepatnya atau bagaimana? Kami meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Pak Tito Karnavian, ya berharap sekali lah ini pelabuhan Baganasan ini bisa difungsikan secepat mungkin. Oke Pak. Di hadapan berbagai fraksi DPRD Kota Tanjung Balai, Waris Talib mengatakan bahwasanya perluasan
wilayah tersebut telah disampaikannya ke Pemprov Su. Dalam waktu dekat ini, kata Waris Talib lagi, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Tanjung Balai. Namun kami berharap juga kepada masyarakat dapat bersabar dalam menunggu berjalannya pekerjaan ini, dan sekaligus mohon doa agar semuanya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, kemaslahatan umat yang ada di Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi semula dalam arahannya mengatakan bahwasanya kepala daerah harus mampu mensejahterakan rakyatnya. Politik adalah jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Berjuanglah untuk kepentingan rakyat dan bekerjalah secara jujur, katanya usai melantik pasangan Salwa di Medan. Seperti diketahui, pemerintah Kota Tanjung Balai telah mengalokasikan dana sebesar 1,3 miliar rupiah. Dana tersebut terbagi ke dalam 2 item kegiatan. Dana sebesar 700 juta rupiah untuk pengadaan mobil ambulan dan dana sebesar 333,9 juta rupiah untuk pengadaan mobil ambulan rumah sakit. Tentunya dana yang dialokasikan itu sebagai bentuk keberpihakan Pemkot Tanjung Balai terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Tujuan kita adalah rakyat dan masyarakat ini harus sehat. Kemudian orang yang berobat, masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan ini dapat mudah dan bisa terlaksana dengan baik. Kita berkeinginan bahwa Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai ini adalah dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, khususnya yang ingin sehat. Bila perlu datang ke rumah sakit ini tak jadi berobat pulang dalam keadaan sehat karena pelayanannya itu bagus. Alhamdulillah beberapa dokter yang sudah pindah ke Kota Tanjung Balai dalam minggu-minggu ini akan bertugas di sini, dan berharap kami tenaga medis lainnya yang masih belum mencukupi itu akan kita cari koordinasi dengan kabupaten kota lain, mungkin juga dari dinas provinsi, mungkin ada yang bisa ditempatkan di Kota Tanjung Balai, dan tidak lagi masyarakat Tanjung Balai ini berobat harus dirujuk ke Kisaran, dirujuk ke Siantar, dirujuk ke Tebing Tinggi, bahkan dirujuk ke Medan. Kalau bisa semuanya berobat di Kota Tanjung Balai. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya pembelian beberapa unit mobil ambulan tersebut diperuntukkan sebagai armada bagi masyarakat di 2 wilayah tersebut yang menginginkan pelayanan medis di RSUD Tengku Mansur, Kota Tanjung Balai.